Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini saudara sudah merasakan perlindungan, kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri aktivitas di malam hari ini, mari kita akan belajar dari firman Tuhan untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebagian besar dari kita hari-hari ini menghabiskan banyak waktu di rumah, dan itu juga berarti ada waktu bersama dengan keluarga. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang Tuhan sedang siapkan, yang Tuhan sedang ajarkan kepada setiap keluarga di hari-hari ini. Karena sekali lagi Tuhan menaruh perhatian yang sangat besar untuk setiap keluarga. Minggu lalu kita belajar bahwa ketika Yesus ada di dalam rumah kita, ada di dalam keluarga kita, maka di sana ada keselamatan. Dan malam hari ini kita akan melihat ketika Yesus ada di dalam rumah kita, di sana ada kebangkitan. Sesuai dengan tema renungan kita malam hari ini, kebangkitan di dalam rumah. Dan kalau kita berbicara tentang kebangkitan, berarti di sana ada kematian yang terjadi. Mari kita belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi pada satu keluarga yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima. Saya akan membacakan ayat 22 dan 23. Injil Markus pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Puji Tuhan. Ayat yang kita baca tadi sangat jelas menerangkan ada satu situasi yang sangat genting terjadi pada keluarga Yairus. Kita akan belajar melihat apa yang kemudian kita bisa pelajari dari yang dilakukan oleh Yairus dalam keluarganya. Yang pertama yang kita lihat dari 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, saya menyebutkannya dengan 3P. Yang pertama adalah peduli. Yairus itu seorang kepala rumah ibadat. Dia punya tugas-tugas yang penting dalam dalam pelayanan-pelayanannya. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi dalam rumah tangganya, dia menjadi seorang yang peduli. Yairus tidak berdiam diri ketika ada kondisi yang terjadi pada keluarganya. Pada peristiwa ini kita melihat ada seorang anaknya yang sakit, dan Yairus sebagai seorang kepala rumah tangga memikirkan, mencari upaya untuk dapat menyelamatkan anaknya. Itu adalah satu bentuk kepeduliannya. Hari ini saya ingin secara khusus mengingatkan Anda para ayah. Ayah Anda adalah salah satu figur penting yang Tuhan berikan kepercayaan untuk peduli kepada seluruh anggota keluarga Anda. Kalau Tuhan mempercayakan Anda ada dalam satu keluarga, saya percaya Tuhan pun ingin Anda para ayah menjadi ayah-ayah yang peduli kepada keluarga Anda. Kiranya kepedulian Yairus pada anaknya juga menggugah setiap ayah yang mendengarkan renungan malam hari ini. Anda dapat menjawab pertanyaan, bagaimana keadaan istri dan anak-anak Anda hari ini? Bagaimana keadaannya? Bagaimana kondisi tubuh fisiknya, jasmaninya? Kalau fisiknya sehat, makannya cukup, mungkin Anda mengatakan saya bekerja keras memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Puji Tuhan kalau kondisi fisik keluarga Anda sehat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kesehatan jiwanya? Apakah keluarga Anda, anak-anak, istri penuh kedamaian atau penuh persungutan dan kemarahan? Dan yang paling terutama adalah satu pertanyaan, bagaimana kondisi rohaninya? Apakah dalam keadaan hidup atau mati? Apakah keluarga Anda masih dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika Anda seorang ayah, Anda diberi Tuhan kepercayaan menjadi seorang imam untuk dapat melihat bahwa Anda punya peranan penting dalam kehidupan dan masa depan keluarga Anda. Jadi hari ini mari kita belajar seperti Yairus. Jadilah ayah yang peduli pada keluarga Anda.
Untuk keluarga yang lain, istri dan anak-anak, doakanlah ayah dalam rumah tangga masing-masing supaya Tuhan memberkati. Mintakan berkat Tuhan bagi keluarga Anda, bagi ayah yang Tuhan percayakan dalam keluargamu. Karena ketika ayah-ayah itu menjadi ayah-ayah yang takut akan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tetapi apabila dalam keluarga Anda ternyata karena satu dan lain hal, ayah tidak ada lagi di dalam keluarga Anda, setiap anggota keluarga yang lain tentunya tetap dapat saling peduli satu dengan yang lain. Filipi 2 ayat 4 saya bacakan, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal pertama yang kita bisa pelajari tentang Yairus adalah dia peduli terhadap kondisi keluarganya. Yang kedua, kita lihat dalam Markus 5 ayat 22. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Hal kedua yang kita bisa belajar dari Yairus adalah dalam keadaan yang sulit, Yairus menaikkan permohonan. P yang kedua adalah permohonan. Dan Yairus menaikkan permohonan kepada pribadi yang tepat. Dia tahu kepada siapa dia dapat naikkan permohonan. Yairus benar-benar melibatkan Yesus dalam keadaan-keadaan yang dialami oleh keluarganya. Mari kita juga belajar dari Yairus bahwa kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang dapat menaikkan permohonan-permohonan bagi orang lain, permohonan-permohonan kita kepada Yesus untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan orang lain, terutama itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ayah, naikkanlah doa untuk anak-anakmu setiap hari. Naikkan doa untuk istrimu, naikkan doa untuk keluarga besarmu, dan juga doa-doa syafaat baik untuk gereja, untuk pemerintah. Ada banyak hal yang dapat kita naikkan dalam permohonan kita. Permohonan ini pun juga dapat dinaikkan oleh setiap Anda anggota keluarga. 1 Timotius 2 ayat 1 saya bacakan. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus pasti mendengar apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi seruan kita. Itu sebabnya salah satu gerakan yang kita sedang ajak untuk keluarga GBDI El Shaddai lakukan hari-hari ini adalah gerakan El Shaddai berdoa. Mari Bapak Ibu terlibat untuk kita sama-sama menaikkan doa satu dengan yang lain. Kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dan yakinlah bahwa permohonan yang kita naikkan pasti Tuhan akan mendengarnya. Doa-doa kita tidak akan menjadi sia-sia. Itu pun yang tercatat dalam Markus. Permohonan Yairus membuat Yesus bertindak. Markus 5 ayat 24 sampai 24, 35 dan 36 akan saya bacakan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Kadangkala jawaban dari permohonan kita tidak segera terjadi. Begitupun dalam kisah Yairus yang kita baca tadi. Dalam kisah ini ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah dari Yairus, justru di sana Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sakit pendarahan dan harus mengalami kesembuhan, dan Yesus berhenti untuk berbicara dengan wanita ini. Tetapi mari kita yakini, meskipun waktunya nampaknya lambat, tidak segera, tetapi pertolongan dari Tuhan, pertolongan yang Yesus berikan selalu tepat waktu. Karena itu yang kita perlukan adalah P yang ketiga. Selain kita peduli, selain kita naikkan permohonan, P yang ketiga yang dilakukan oleh Yairus adalah percaya. Tetap percaya. Perhatikan kata Yesus kepada Yairus yang bahkan saat itu menghadapi kenyataan bahwa anaknya mati
Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita belajar untuk hidup dalam percaya. Karena Roma 1 ayat 17 berkata demikian. Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, kiranya kita hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Tapi dia tidak mati terus, dia bangkit dan hidup. Dan dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Yairus mengalami kenyataan, ada kematian di dalam keluarganya, ada kematian dari anaknya. Mungkin hari-hari ini kita pun juga sama, mengalami ada kematian yang terjadi dalam keluarga kita. Mungkin bukan kematian secara fisik, tapi ada kematian hubungan antar anggota keluarga. Kematian hati satu dengan yang lain, sehingga kasih di antara anggota keluarga Anda menjadi tawar satu dengan yang lain. Mungkin ada kematian sukacita, kematian damai sejahtera, kematian-kematian yang lain. Tapi mari kita belajar dari Yairus, peduli satu dengan yang lain. Naikkan permohonan kepada Tuhan Yesus dengan iman. Datanglah kepada Dia, karena di dalam Dia ada pertolongan. Dan datanglah dengan percaya. Markus 5 ayat 41. Ketika Yairus menghadapi kenyataan anaknya mati, dan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yairus belajar untuk tetap percaya. Itu sebabnya dia mengizinkan Yesus datang ke kamar anaknya dan lihat bagaimana Yesus melakukan pertolongannya. Markus 5 ayat 41 mencatat, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Puji Tuhan, ketika Yairus tetap memegang kepercayaannya kepada apa yang Yesus katakan, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Dua hal yang dicatat di dalam Markus ini. Yesus menyentuh tangan anak itu. Perhatikanlah Bapak Ibu, bahwa sentuhan Yesus itu menghidupkan, membangkitkan yang mati. Mari kita berdoa kepada Yesus, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, apapun yang membutuhkan sentuhan Yesus, berdoa mohon jamahan Tuhan atas apapun yang mati dalam keluargamu, bahkan dalam kehidupan pribadimu. Jamahan Yesus sanggup memberikan kehidupan, jamahan Yesus sanggup membangkitkan. Yang kedua, Yesus bukan hanya menyentuh anak itu, tapi Yesus berkata kepada anak itu, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika ada perkataan Yesus yang diucapkan, ada kuasa dalam perkataan Tuhan, ada kuasa dalam firman Tuhan. Roma 1 ayat 16 mencatat, saya bacakan. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, ada kekuatan di setiap perkataan Tuhan, ada kekuatan di setiap firman yang Tuhan ucapkan. Karena itu mari kita belajar, apapun yang mati dalam keluargamu, kalau hari-hari ini engkau menghadapi hal itu, datang cari firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Ada kuasa di dalam firman Allah, ada kemenangan. Apapun yang mati akan dibangkitkan, apapun yang mati dapat dihidupkan saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita cari firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dan kita perkatakan firman Tuhan kepada keluarga kita. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian, terutama Anda yang memimpin dalam keluarga, jadilah kepala-kepala keluarga yang terus membawa keluarga Anda kepada Tuhan. Doakan mereka setiap hari, baca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi hidup dalam keluarga Anda, sehingga itu pun akan membangkitkan keluarga Anda. Yesus yang sudah bangkit, Dia akan kita peringati kebangkitannya tidak lama lagi dalam acara Paskah. Dan Dia yang sudah bangkit juga sanggup memberikan kebangkitan, kehidupan dalam keluarga Anda. Bangkit, bangun, keluarga Anda perlu hidup, perlu bangkit,
Karena kita hidup di hari-hari yang jahat, kita hidup di hari-hari yang sukar. Kalau kita terus ada di dalam kematian, kita tidak akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita mau hidup, kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita mengizinkan Yesus menjamah hidup kita. Kita mengizinkan firman Allah itu hidup dalam keluarga kita. Saya percaya kita akan bertahan di hari-hari yang jahat ini. Bahkan beroleh kemenangan di dalam Dia sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kemenangan kita. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Doa saya, kehidupan, kebangkitan Kristus juga nyata dalam seluruh keluarga Anda. Mari kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang menang, dan kami percaya karena Engkau Allah yang bangkit dan menang, Engkau pun sanggup memberikan kebangkitan, Engkau pun sanggup untuk menghidupkan kembali apapun juga yang mati dalam keluarga kami. Hari ini kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Engkau yang mengetahui keluarga-keluarga ini Tuhan. Keadaan setiap keluarga-keluarga tidak ada yang terluput dari Engkau. Dan hari ini kami mau naikkan doa permohonan kami. Tuhan hadirlah, mari Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga. Kalau ada hal-hal yang mati, ada hal-hal yang tidak hidup di dalam keluarga-keluarga ini, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Hadirlah Tuhan, sentuhlah, jamahlah setiap keluarga, dan biarlah firman-Mu itu hidup dalam setiap keluarga-keluarga. Bangkitkan kembali semangat, bangkitkan kembali sukacita, bangkitkan kembali kasih satu dengan yang lain. Dan kami percaya kalau Engkau yang menjamah, kalau firman-Mu hidup, setiap keluarga-keluarga akan menjadi keluarga-keluarga yang dibangkitkan, dibangunkan dan hidup di dalam Engkau. Supaya setiap keluarga dapat menjadi keluarga yang kuat menghadapi hari-hari yang jahat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dari Yairus, dia dapat melihat kebangkitan dari anaknya, dia dapat menerima mujizat dalam keluarganya. Dan kami percaya mujizat yang sama ada bagi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima kemenangan, kebangkitan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah bangkit juga ada dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.